Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Eh, Teman-teman kemarin ada eh, yang bertanya, Pak, saya mau beli Aero Carbon, ya, seperti yang Bapak rekomendasikan. Tapi spine-nya berapa, Pak? Itu kan ada mulai spine paling tinggi, paling kaku gitu kan, bisa sampai 300 spine-nya. Ada yang sampai 1.200 paling lentur gitu ya. Eh, Teman-teman sekalian, untuk busur hosbow atau busur tradisional, sebenarnya spine itu tidak begitu berpengaruh, ya. Beda dengan busur barebow, busur standar itu atau busur recurve, karena dia busur recurve atau busur barebow itu cenderung statis. Dia busurnya tidak bergerak. Ketika kita menggunakan busur, dia statis. Spine sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Tapi di horsebow, ya, di busur tradisional, busur itu bisa kita mainkan, ya, itu bisa mengoreksi spine, ya. Kalau dia spine-nya agak lunak gitu kan, agak lunak, dia akan lari cenderung ke kiri. Nanti kita tambah katra, dia bisa lurus, ya. Tapi itu nanti kalau teman-teman di tingkat lebih lanjut gitu kan. Saya sendiri, ini Aero saya, ya, Aero saya yang kemarin, ini yang harga 42.000 teman-teman sekalian ya. Knocknya sesuai bawaan, poinnya sesuai bawaan. Ini panjang totalnya 30 inch atau sekitar 79 cm ya, 30 inch panjang totalnya. Ini nggak saya potong ya teman-teman sekalian, ya. Ini kemudian spine-nya berapa, Pak? Yang saya punya adalah spine 600, yang ini ya, spine 600. Artinya spine 600 itu lumayan kaku. Kalau di busur-busur barebow itu busur di atas 32 lbs ya, 34, 36 itu pakai spine 600. Tapi kalau busur 30 lbs mungkin dia pakai yang 800 atau 900 spine-nya ya. Eh, Spine di Aero Carbon teman-teman itu menentukan dia tebal tipisnya. Semakin dia spine-nya semakin kaku, misal spine 300, itu dia di karbonnya tebal, lebih tebal, oleh karenanya dia lebih kaku. Kalau dia spine-nya agak lentur, spine 1000 katakan, itu agak tipis sehingga dia lebih lentur. Bedanya itu teman-teman, ya. Bedanya itu, dan bedanya di diameter, ya, bedanya di diameter. Jadi semakin untuk yang ini, ya, ini spine-nya semakin kaku, semakin tinggi, itu diameternya lebih besar. Yang ini, ya, yang ini, ya. Kalau spine-nya lebih lentur, dia lebih kecil. Tapi kalau yang model ini diameternya tetap, hanya dia ketebalan tabungnya itu. Kalau dia spine tinggi, spine yang kaku, spine misalkan 300 tadi, itu lebih tebal, sehingga dia lebih lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih rigid gitu kan, lebih rigid ya. Untuk teman-teman, saya bisa rekomendasikan untuk spine sekitar 800 sampai 1000 kalau LBS-nya masih ke 25 ya. Kalau teman-teman masih pakai busur yang 25 lbs, silahkan beli yang 800 ya. Yang 1000 juga nggak masalah sebenarnya, yang 1000 nggak masalah, tapi nanti jangka pemakaiannya agak singkat karena ketika teman-teman LBS-nya naik, biasanya span-nya dinaikkan sedikit gitu, spine-nya gitu ya. Ini. Jadi untuk busur 25 saya rekomendasikan spine antara 800 sampai 1000 spine ya. Untuk busur yang 32 lbs sampai 35 lbs saya rekomendasikan spine 600 sampai 700. Saya punya yang 600, ini spine-nya 600, kekakuannya 600. Yang ini ya. Ini saya pakai di busur 25, saya pakai di busur 30, saya pakai busur di 32, bahkan sampai di busur 35 lbs saya pakai ini. Itu nggak masalah. Tapi teman-teman nanti main di katrah ya, supaya arrow larinya lurus ya. Itu masalah semain teman-teman sekalian ya. Jadi untuk arrow kayu tradisional biasanya para archer itu tidak mensyaratkan spine, hanya berat dan panjang ya.
berat dan panjang itu nanti ujung-ujungnya lari ke spine ya. Semakin dia aeronya berat, dia semakin rigid. Kalau dia semakin panjang, semakin lentur. Ya larinya nanti ke spine. Otomatis itu. Jadi misalkan kita mensyaratkan bahannya spruce. Nah, spruce itu kan hampir sama. Ya, isi shaftnya itu hampir sama. Jadi dia menentukan spine-nya dari diameter dan panjang. Gitu, otomatis. Jadi kita biasanya kalau kita minta spesifikasi aero tidak mensyaratkan spine, hanya mensyaratkan nanti diameter dan panjang. Kalau lurus sudah pasti ya, sudah pasti kalau lurus. Itu teman-teman ya, itu masalah spine. Silakan teman-teman pilih yang netral, sekitar spine 800 itu sudah netral ya. Bisa dipakai 25 sampai 32 lbs untuk spine. Kemudian Pak, panjangnya berapa? Kalau ini panjangnya panjang bawaan. Panjang bawaan itu sekitar 30 inch teman-teman ya. 30 inch itu sekitar 79 cm. Yang ini ya, yang ini bawaannya tanpa saya potong. Kalau yang ini itu harus dipotong karena ini bisa panjang sekali, yang ini nih, bisa maksimum ya, bisa sampai 32 inch yang ini nih. Ya. Jadi teman-teman saya rekomendasikan yang ini, panjangnya tidak perlu dipotong ya. Seberapa ideal pun tarikan teman-teman tidak usah dipotong untuk yang ini. Nah, nanti teman-teman ini saya kasih tanda di sini. Ini adalah panjang 28 inch dari mulai pangkal nok di sini ya, pangkal nok sampai di sini itu 28 inch. Jadi rata-rata archer Indonesia rata-rata tarikannya tuh di 28 inch. Oleh karenanya para bowyer itu, para pembuat busur itu standarnya di 28 inch. Ya, ini tarikan normal orang-orang Indonesia, tangannya seperti ini ya, panjangnya 28 inch atau sekitar 71 cm. Jadi 28 inch itu dari mulai busur ya, balik batas busur sampai di sini, sampai tarikan di sini seperti itu ya. Nah, ini sampai di sini itu 28 inch ya. Jadi sampai anchor pointnya ya. Nah, seperti itu 28 inch. Ini 30 inch atau 79. Saya biasanya sampai ke 78 tarikannya ya, 78 cm atau sekitar mungkin di 29 atau 30 inch ya. Tarikan saya sampai di sini ya, karena saya narik agak ke belakang gitu ya, agak ke belakang. Nanti teman-teman bisa menentukan panjang aero ideal masing-masing gitu ya, dengan cara ada aero karbon ya, dikasih tanda di sini. Ini yang 28 inch atau 71 cm, kasih tanda, kemudian coba tarik full draw, tarik sampai anchor point teman-teman sekalian ya, sampai ininya nanti dikasih ciri di busur sampai mana dia batasnya gitu ya. Kalau batasnya misalkan teman-teman cuma sampai segini, berarti teman-teman tarikannya tidak sampai 28 inch kalau tarikannya. Tapi kalau tarikannya lebih dari ini, berarti tarikan teman-teman di atas 28 inch, bisa 29 ya, 29 di sini. Kalau di sini berarti 27 ya. Banyak archer juga yang menaruh anchor point di sini, di dagu samping. Ini tarikan di 27 inch ya. Kalau 28 biasanya di pipi, 29 akan mundur, dan 30 biasanya di bawah ini ya, di bawah telinga. Ini 30 inch. Tapi tergantung panjang lengan masing-masing ya. Panjang standar saya, panjang tangan saya gitu ya. Tarikan bisa sampai ke 29 inch panjang tangan saya ya. 29 inch. Ada beberapa teknik untuk mengukur panjang ideal, tapi itu agak sedikit menyulitkan ya teman-teman. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kalau saya sendiri, saya kasih tanda aja gitu ya, pakai selotip gitu kan, ditanda, kemudian coba ditarik. Panjang saya sekian nih. Nah, gitu kan. Ini standarnya 28 inch. Silahkan tambahkan 1 inch ya, untuk toleransi gitu ya.
untuk toleransi. Tapi kalau teman-teman panjangnya lebih bisa tambahkan, kalau panjangnya kurang di sini berarti bisa dipotong di sini ya. Tapi itu untuk arrow kayu ketika teman-teman akan lomba ya. Itu cara mengukur panjangnya ya. Jadi ada beberapa teori, tapi saya lebih suka kasih aja tanda kemudian tarik, drawing maksimalnya berapa, selesai dapat lah ya gitu ya. Tapi untuk arrow untuk latihan belajar ini nggak usah dipotong teman-teman ya, karena kelebihan arrow ini itu tidak berpengaruh kepada hasil tembakan ya. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti untuk ketika aiming, dia sebagai penanda sebenarnya. Untuk ujung arrow-nya ini sebagai penanda. Apakah teknik aiming teman-teman pakai on point ya, atau pakai teori gap, atau pakai insting, itu ujung arrow sebagai penanda patokan gitu kan. Itu yang menentukan dia harus lebih berapa senti dari busur ya. Apakah harus panjang, apakah harus pendek, apakah harus nempel, itu. Ya, sebenarnya kalau misalkan lebih 10 cm pun ya tanpa dipotong itu nggak berpengaruh ke tembakan, hanya berpengaruh kepada aiming nanti, cara mengincar ya. Seperti itu. Itu untuk ini ya. Untuk panjang arrow ya, saya sarankan beli yang ini tapi tidak usah dipotong. Ini total panjangnya 30 inch, jadi fleksibel, teman-teman bisa siapapun gitu ya. Rata orang Indonesia di 28 inch, berarti ada toleransi 2 inch ya. Toleransi yang sangat panjang tarikannya bisa 30 inch, masih bisa pakai. Yang tarikannya pendek pun bisa di 27 atau 25, masih memungkinkan menggunakan arrow ini ya. Cuma satu kelemahannya arrow ini teman-teman, knocknya sangat kecil ya. Knocknya kecil sehingga sering lepas kalau yang tidak biasa. Nah kalau yang ini karena arrow-nya lebih besar ya, shaftnya lebih besar, jadi si knocknya itu lebih besar. Yang ini ya, ini knocknya lebih besar, ini knocknya kecil ya. Tapi dua-duanya bisa digunakan teman-teman. Pak, saya dulu pakai barebow Pak, atau pakai recurve. Saya kan punya arrow, bisa dipakai nggak Pak? Bisa ya, bisa. Tapi nanti kalau barebow atau recurve itu biasanya knocknya agak sedikit kecil, yang ukuran S atau M. Teman-teman bisa ganti knocknya aja yang ukuran L ya, agak sedikit besar. Atau malah lebih bagus yang kalau ada XL, ukuran yang XL ya, yang bentuknya lurus ya, yang bentuknya lurus seperti ini ya. Itu bisa diganti. Kalau harga knock itu kan murah ya, 2.500 kalau tidak salah, ini sebiji gitu ya, sebiji 2.500. Silakan teman-teman ganti aja knocknya menggunakan arrow yang sudah ada, yang biasanya pakai yang 4,2 mili untuk yang barebow atau horsebow ya, barebow atau recurve ya. Kadang-kadang ada yang lebih kecil lagi ya, ada yang 3,2 mili. Itu bisa dipakai nggak Pak? Bisa, semuanya bisa pakai. Yang penting knocknya ini nanti masuk ke string ya, karena besarnya string string horsebow itu hampir sama dengan barebow, hampir sama besarnya gitu ya. Jadi semua knock bisa masuk di sana. Yang perlu diperhatikan teman-teman panjangnya. Biasanya kalau barebow atau recurve itu arrow-nya lebih pendek, karena dia kalau recurve kan harus sampai ke clicker, sampai bunyi klik, itu dipotong biasanya. Barebow juga beberapa dipotong jadi agak pendek dia. Sementara untuk horsebow ya, itu untuk teknik-teknik tertentu nanti saya kasih tahu. Ada yang dia harus arrow-nya agak panjang, teknik muktalas, atau di teknik gawing itu kita harus menarik agak sedikit dalam kemudian lepas. Itu butuh arrow yang agak sedikit panjang ya. Nanti saya ceritakan bagaimana menggunakan teknik muktalas atau teknik di gawing ya, untuk tarikan drawingnya ya. Itu membutuhkan arrow yang cukup panjang. Tadi panjangnya sudah ya, kemudian panjangnya biarkan sesuai aslinya teman-teman ya. Minimal kalau standar itu di 28 inch, kalau 28 itu hanya sampai ke busur ya. Lebihkan sedikit di 29. Itu rata arrow panjangnya itu para arrow maker dia membuat 75 cm biasanya ya. 75 cm itu sekitar 29 inch ya. Jadi 28 lebihkan 1 supaya dia ada nonjol sedikit. Betul, rata bikin di 75 cm. Sementara yang saya punya ini 80 cm.
itu panjangnya. Spine itu tidak berpengaruh untuk horsebow karena kita nanti akan main katrah ya. Arrow lentur sekalipun bisa ditembak dengan busur horsebow dan itu bisa lurus ya. Kita nanti main di katrah sama teknik release ya. Itu masalah panjang, masalah spine, masalah beratnya. Masalah berat ada yang mengukur dengan GPP ya, grain per pound. Tapi itu teori yang susah teman-teman. Saya ngitungnya susah. Saya pakai teori gampang saja. Berapa berat tarikan teman-teman? Misalkan busur saya tarikannya 32 lbs, saya kurangi 10. Jadi arrow saya 22 lbs. Nah, gampang kan ya? Ya, kalau teman-teman misalkan busurnya 30 lbs gitu kan, kurangi 10. Jadi teman-teman harus punya arrow yang 20 lbs. 20 gram maksudnya, 20 gram. Ya, arrow saya ini 22 gram. Kalau yang ini 21 gram. Ya. Nah, dari dikurang 10 itu ada toleransi teman-teman ya, ada toleransi plus minus 2 ya. Misalkan saya punya busur 32 lbs, saya kurangi 10 berarti arrow saya harus 22 gram. Itu bisa menggunakan arrow plus minus 2. Artinya kita bisa pakai arrow yang 24 gram atau kita bisa pakai arrow yang 20 gram plus minus 2. Kalau teman-teman punya busur yang 30 lbs, berarti kurangi 10 teman-teman. Yang ideal pakai arrow yang 20 gram. Ya, bisa pakai yang 18 atau bisa pakai yang 22 gram. Seperti itu ya. Tapi Pak, ini kan 22 gram. Sementara busur saya 25 lbs. Bisa dipakai Pak? Bisa. Cuma untuk jarak jauh agak susah kalau jarak jauh ya. Karena nanti arrow-nya sangat berat, dia akan cepat jatuh gitu ya, cepat jatuh. Paling-paling untuk tembakan sampai 20 meter masih memungkinkan lah ya, sudutnya tidak terlalu tinggi gitu kan, sudutnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi saya sarankan saya sarankan arrow yang ini beratnya 22 gram, bisa digunakan untuk busur 25 lbs sampai 35 lbs yang ini ya. Spine-nya berapa Pak? Saya rekomendasikan di 800 ya. Kemudian panjangnya tidak usah dipotong, sesuai aslinya saja. Nanti ketika teman-teman ingin bikin arrow bambu atau arrow kayu, tentukan panjang, cara ngukurnya seperti ini ya. Ini saya kasih tanda ini tarikan sesuai dengan bowyer, pembuat busur ya, 28 inch sampai di sini, sampai pangkal nok 28 inch ya. Teman-teman bisa lebihkan 1 inch atau 2 inch gitu kan. Kalau yang ini aslinya adalah 30 inch ya. Itu terkait arrow teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya arrow dari horsebow, dari barebow atau recurve, itu bisa dipakai. Yang penting dia panjangnya memenuhi gitu ya, jangan sampai terlalu pendek, nanti dia kena tangan karena kita di sini nggak pakai pelindung ya. Kalau terlalu pendek ya kenanya sini, atau nanti tarikannya nggak maksimal ya, terpaksa kita naroknya di sini gitu ya, naruhnya di dagu ya. Saya main barebow juga teman-teman, saya pakai anchor di sini ya, pakai 3 under gitu kan, saya pakai anchor di sini. Anchor di sini itu 27 inch ya, kadang-kadang bisa hanya 26 kalau di sini. Tapi tarikan horsebow saya sampai ke belakang sini, itu bisa sampai 29 ya, seperti itu ya. Jadi perlu arrow yang agak sedikit panjang. Itu teman-teman ya, semangat berlatih. Silahkan nanti berburu busur, berburu tamring, berburu arrow ya. Nanti kita siap untuk latihan. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.